Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Baca Cerita Film. Di video kali ini kami akan menceritakan film berjudul Mortal Kombat yang dirilis pada tahun 2021. Tapi sebelum ke alur ceritanya, kami pertama-tama ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung dan subscribe ke channel Baca Cerita Film. Karena dukungan teman-teman semua sangat memotivasi kami dalam membuat konten alur cerita film. Dan juga kami ingin mengingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Dan tanpa berbasa-basi lagi, ini dia alur cerita film Mortal Kombat. Film dimulai di dalam sebuah hutan. Terlihat Hanzo Asashi, pemimpin klan ninja Shirai Ryu, sedang bersama anak pertama dan istrinya. Pagi hari itu mereka beraktivitas seperti biasa. Anak pertama Hanzo seperti biasa menjaga adik kecilnya, sedangkan Hanzo pergi untuk mengambil air di sumur. Ketika itu, anak bayi Hanzo menangis tanpa henti, membuat ibunya yang bernama Harumi masuk untuk melihat mereka. Di dalam rumah itu, tidak tahu kenapa suhu terasa sangat dingin, dan lalu tiba-tiba seseorang menyerang klan Shirai Ryu. Terlihat percikan darah di pintu rumah mereka. Harumi bertindak cepat dengan memasukkan anak bayinya di bawah kolong rumah, dan lalu pergi dari situ. Namun seseorang mencegat mereka ketika akan keluar. Orang itu bernama Bihan, seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan es dari tubuhnya. Bihan mengincar kepala klan mereka, yaitu Hanzo. Dari kejauhan, Hanzo yang sedang mengambil air mendengar ada keributan dari arah rumahnya. Ia pun bergegas untuk pergi ke rumahnya. Di sana, ia menemukan kalau anggota klannya sudah dibantai. Begitu juga dengan anak pertama dan istri tercintanya. Mereka tewas dengan kondisi membeku. Hanzo yang sedang memeluk anak dan istrinya kemudian menyadari ada pergerakan dari belakang. Benar saja, para ninja dari klan Lin Kuei mencoba menyerangnya, tetapi tidak berhasil dan justru tewas diserang oleh Hanzo. Lebih banyak ninja datang untuk membunuhnya. Dengan senjata kunai yang diikat dengan tali, Hanzo mengayunkan kunai itu dan menebas semua pasukan Lin Kuei. Setelah itu, Hanzo pun berjalan mencari pemimpin pasukan Lin Kuei, yaitu Bihan. Ternyata Bihan sedang duduk menunggunya. Bihan menjelaskan tujuannya yang hanya satu, yaitu membunuh Hanzo dan klan Shirai Ryu beserta seluruh garis keturunannya. Hanzo yang marah langsung saja mengayunkan kunainya dan membuat luka di wajah Bihan. Pertarungan mereka berdua tidak terelakkan. Kemampuan bertarung yang hampir seimbang menciptakan pertarungan yang sangat epik. Namun Bihan berhasil merebut kunai Hanzo dan beberapa kali menusuknya. Hanzo yang sekarat mengatakan kepada Bihan untuk mengingat wajahnya. Hanzo pun akhirnya tumbang. Bihan kemudian pergi. Dengan sisa-sisa tenaganya, Hanzo merangkak menuju suara bayinya yang sedang menangis. Namun karena kondisinya yang sekarat, Hanzo akhirnya mati. Tubuhnya diselimuti oleh kobaran api yang membuat tubuhnya menghilang. Beberapa saat kemudian, hujan turun di lokasi itu. Raiden, sang dewa petir, datang. Ia memeriksa jasad Hanzo dan menemukan kunai miliknya. Raiden juga menemukan bayi Hanzo dan kemudian membawanya pergi. Dimensi bumi diambang kematian. Jika petarung bumi kalah satu kali lagi dalam turnamen Mortal Kombat dengan dimensi luar, maka bumi akan kiamat. Namun, ramalan kuno mengatakan akan ada petarung bumi yang merupakan keturunan Hanzo yang akan menyelamatkan bumi dari kekalahan. Ribuan tahun berlalu. Dalam sebuah sasana, seorang petarung bernama Cole Young yang didampingi Allison istrinya dan Emily anaknya akan bersiap-siap bertarung untuk menyambung hidup. Pertarungan Cole dan lawannya awalnya dinominasi oleh Cole. Dia berhasil melayangkan pukulan bertubi-tubi. Tapi keadaan terbalik ketika lawan Cole berhasil mengunci lehernya yang membuat Cole menyerah. Di dimensi luar, Bihan yang sekarang bernama Sub-Zero pergi menemui atasan yang bernama Samsung. Samsung merasa resah dengan ramalan mengenai garis keturunan Hanzo yang diramalkan akan memenangkan turnamen Mortal Kombat. Keresahannya itu dikarenakan jika turnamen ke-10 Mortal Kombat dimenangkan oleh bumi, maka turnamen Mortal Kombat tidak akan ada lagi, karena sudah tidak ada yang akan dilawan. Sub-Zero kemudian menjelaskan kalau dia sudah membunuh klan dan garis keturunan dari Hanzo. Keresahan Samsung terus berlanjut. Dia kemudian memerintahkan Sub-Zero untuk turun ke bumi, untuk membunuh semua petarung bumi sebelum turnamen dimulai. Di bumi, Cole yang selesai bertarung terus saja mendapatkan penampakan sosok aneh. Seorang pria yang sudah memerhatikan Cole sejak pertarungan tadi datang menghampirinya. Pria itu bernama Jax. Tanda naga yang ada di dada Cole menjadi alasan Jax tertarik dengannya. Jax bertanya apakah itu kudis atau semacamnya. Emily kemudian menjelaskan kepada Jax kalau tanda itu sudah ada di tubuh ayahnya sedari lahir.
Cole bersama keluarga yang sedang menikmati makanan merasa sebuah keanehan. Malam itu secara tiba-tiba, salju turun. Meja yang Emily gunakan juga membeku. Yang padahal waktu itu masih musim panas. Dan tiba-tiba Sub-Zero muncul di tempat itu dan langsung menyerang dengan ribuan es ke arah Cole dan keluarganya. Beruntung, Jax tiba di tempat itu dan membawa mereka kabur. Di dalam mobil, Jax menunjukkan logo naga di tubuhnya. Dia mengatakan kepada Cole kalau Sub-Zero datang untuk membunuh semua orang yang memiliki logo naga di tubuhnya. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Sub-Zero. Jax lalu menyuruh Cole untuk pergi membawa keluarganya, sembari ia akan menghadapi Sub-Zero. Jax juga kemudian memberikan alamat kepada Cole untuk ia datangi. Alamat itu milik seorang wanita bernama Sonya Blade. Cole langsung menuruti Jax dan membawa keluarganya kabur. Bersamaan dengan itu, Jax lalu mengambil senjata dan akan menghadapi Sub-Zero sendirian. Di dalam gedung yang sudah terlapisi es, Sub-Zero menyerang Jax dari belakang. Senjata yang digunakan Jax juga dibekukan dan dibuat rusak olehnya. Serangan bertubi-tubi mendarat di tubuh Jax yang membuatnya tak berdaya. Ditambah lagi, Sub-Zero membukukan kedua lengannya yang membuat lengan itu hancur berkeping-keping. Sub-Zero pun menjatuhkan tubuh Jax dari ketinggian yang membuat Jax tumbang. Di sisi lain, Cole dan keluarganya sudah tiba di rumah mereka. Cole memberitahu Allison kalau dia akan mencari wanita bernama Sonya yang mungkin saja bisa menjawab semua tentang logo naga itu. Di dimensi luar, seorang petarung bernama Milena melapor kepada Samsung kalau Sub-Zero berhasil mengalahkan satu petarung bumi. Ketika itu Milena juga bertanya mengenai apakah Elder God akan memberi sanksi kepada mereka yang telah berbuat curang. Samsung hanya mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena sudah 9 kali kecurangan yang mereka buat sampai sekarang tidak berdampak apapun. Dia bahkan menyuruh Milena untuk mengirim Saizot, sang reptil, untuk datang membantu Sub-Zero. Di bumi, Cole datang ke alamat yang diberikan oleh Jax. Cole yang menyelinap masuk mendapat serangan dari Sonya. Cole pun menunjukkan logo naga di tubuhnya. Sonya kemudian mengajak Cole dalam ruang rahasia miliknya. Di dalam, Sonya menjelaskan asal-usul logo naga yang dimiliki Jax. Jax mendapatnya dari seorang penjahat yang ia bunuh ketika sedang menjalankan misi 7 tahun lalu. Namun, Sonya sendiri tidak memiliki logo naga itu. Sejak saat itu, Sonya menjadi penasaran dan mencari tahu semua tentang logo naga itu. Logo naga itu sendiri tertuju pada sebuah turnamen antar dimensi yang sudah ada ribuan tahun lalu, yaitu Mortal Kombat. Logo naga itu menjadi tanda kalau orang itu terpilih untuk mengikuti turnamen mewakili bumi. Dan kebanyakan dari orang yang memiliki logo naga itu sudah tewas oleh makhluk misterius. Di sini nih, Cole lagi-lagi melihat penampakan aneh. Di ruangan itu juga ada orang lain yang bernama Kano. Dia adalah penjahat yang sedang ditahan oleh Sonya dan Jax karena telah membunuh seseorang yang memiliki logo naga, yang sekarang logo naga itu berpindah ke tubuhnya. Kano sendiri adalah kriminal pengedar senjata, pembunuh bayaran, dan narkoba. Sembari mereka berbicara, lampu tiba-tiba menjadi padam. Sonya memeriksa sekitarnya. Mereka mendengar suara, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Makhluk itu kemudian menyerang Cole dan Kano, yang membuat wajah Kano terluka. Makhluk tak terlihat itu juga mengeluarkan sebuah cairan asam yang dapat melelehkan besi. Hal itu dimanfaatkan oleh Kano untuk melepas borgolnya. Kano lalu menyalakan suar dan menancapnya pada makhluk itu. Kini makhluk itu dapat mereka lihat. Makhluk itu adalah reptil yang sebelumnya dikirim oleh Samsung. Sonya lalu melemparkan pisau pada reptil itu, dan lalu Kano merobek tubuhnya dan mengeluarkan jantung reptil itu yang membuatnya mati seketika. Suar yang mereka gunakan tanpa sengaja membakar dokumen yang telah dikumpul oleh Sonya. Petunjuk mengenai kuil Raiden juga musnah. Mendengar hal itu, Kano mengatakan dia tahu lokasi kuil tersebut, tapi dia enggan membantu karena mereka telah mengikat dan membiarkan wajahnya dirusak oleh reptil itu. Kano yang akan pergi terus diikuti oleh Sonya. Dia menjanjikan Kano uang sebesar $3 juta kalau Kano setuju untuk membantunya. Kano pun setuju, tanpa tahu uang itu sebenarnya tidak ada. Keesokan harinya, mereka akhirnya pergi menggunakan pesawat. Di tengah-tengah gurun, mereka terjun lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan Kano sebagai pemandunya. Setelah berjam-jam berjalan, kuil Raiden tidak kunjung ditemukan, yang membuat Sonya kesal. Kano lalu mengajak Sonya bertarung dan mengejeknya karena tidak memiliki logo naga. Sonya kemudian langsung menyerang Kano dan menumbangkannya hanya dengan satu gerakan. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan seorang pria. Kano yang mencoba mengancam pria itu tiba-tiba saja mendapat serangan bola api yang membuat mereka semua terkejut. Nama pria itu adalah Liu Kang.
Liu Kang mengetahui kalau mereka pasti mencari kuil Raiden dan menjelaskan kalau dirinya sama seperti mereka. Oleh sebab itu, ia pun lalu memimpin perjalanan mereka menuju kuil Raiden. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di sebuah gua. Di ujung gua yang buntu, Liu Kang membuka sebuah pintu menggunakan kekuatannya. Tempat itu bernama Temple of Life atau kuil kehidupan yang kita sebut saja kuil Raiden. Tempat itu terdapat banyak lukisan bersejarah yang salah satunya sama seperti yang ada di penglihatan Cole. Liu Kang menjelaskan kepada mereka kalau di kuil itu mereka akan berlatih menjadi seorang petarung dan mengaktifkan kekuatan tersembunyi dari simbol naga yang ada di tubuh mereka. Di sebuah ruangan, mereka menemukan Jack sedang terbaring. Liu Kang mengatakan kalau mereka sudah mencari cara dari seluruh dimensi untuk menyelamatkan nyawa dan tangan Jack. Mereka kemudian masuk ke ruangan Raiden. Raiden kecewa melihat para petarung barunya yang tidak dalam kondisi siap bertarung. Mereka belum mengaktifkan kekuatannya. Bahkan seseorang dari mereka tidak memiliki logo naga di tubuhnya. Hal itu sangat mengkhawatirkan karena jika mereka kalah satu kali lagi dalam turnamen, maka bumi akan dikuasai oleh dimensi luar dan manusia akan dijadikan budak. Pada sore hari, ketika Liu Kang sedang berlatih, tiba-tiba saja pintu kuil Raiden dibuka oleh Sub-Zero. Liu Kang yang mencoba menghentikannya malah dihajar oleh Sub-Zero. Beruntung, sepupunya melempar topi besinya ke arah Sub-Zero. Sepupu Liu Kang itu adalah Kung Lao. Lalu dari belakang Sub-Zero, Shang Tsung bersama Mileena berjalan ke arahnya. Shang Tsung memerintahkan anak buahnya untuk membantai semua petarung bumi dan mengklaim kemenangan mereka atas bumi. Namun sebelum itu terjadi, Raiden muncul di hadapan mereka. Raiden langsung saja dengan kemampuannya langsung memasang perisai petir yang tidak bisa diterobos oleh Shang Tsung. Sadar tidak bisa menerobos perisai petir itu, Shang Tsung dan anak buahnya lalu pergi. Liu Kang bersama para petarung baru akan memulai latihannya. Liu Kang menjelaskan kalau kekuatan yang mereka miliki berasal dari arkana yang terbentuk dari tanda naga yang ada di tubuh mereka. Tanpa itu, mereka akan sulit mengalahkan para petarung dari dimensi luar. Untuk mengeluarkan arkana tersebut, Liu Kang dan Kung Lao melatih mereka dengan cara bertarung di sebuah arena khusus. Untuk Sonya yang tidak memiliki logo naga di tubuhnya, ia tidak diizinkan masuk. Latihan bertarung dilakukan. Cole berlatih melawan Kung Lao. Tentu saja, Kung Lao dapat dengan mudah mengalahkan Cole, walaupun Cole sudah menggunakan teknik bertarung yang sangat epik. Setelah itu, Kano dilatih melawan Liu Kang. Sama saja dengan Cole, Liu Kang dengan mudah menjatuhkan pertahanan Kano yang bertarung acak-acakan. Di sisi lain, Sonya sedang duduk di samping Jax yang tiba-tiba tersadar. Jax kini memiliki lengan robot. Sonya membantu Jax melatih lengan robot itu. Pada malam harinya, mereka yang sedang makan malam merasa terusik dengan kata-kata yang selalu dikeluarkan Kano. Kung Lao kemudian mengatakan kalau sifatmu dan cara berkelahimu sama seperti seekor anjing. Kano marah mendengar hal itu. Dia pun menantang Kung Lao dan Liu Kang bertarung. Kung Lao tidak diam. Dia terus memancing kemarahan Kano. Yang karena kemarahan tersebut membuat sinar laser keluar dari bola matanya. Dan itu adalah kekuatan arkana milik Kano. Keesokan harinya, Cole berlatih dengan Kano. Kano menghajarnya bertubi-tubi, berharap dengan cara itu arkananya dapat keluar. Tetapi tetap saja, Cole tidak berhasil. Raiden yang ada di tempat itu mengatakan kepada Cole, jika dia tidak berhasil mengaktifkan arkana miliknya, dia sama saja tidak berguna dan akan menjadi beban. Cole kemudian bertanya mengenai logo naga yang sudah ada sejak ia lahir. Raiden menjelaskan kalau logo naga yang ada pada Cole merupakan turun-temurun dari leluhurnya, yaitu Hanzo Asashi, yang tewas dan sekarang berada di dimensi neraka. Tapi setelah melihat Cole, Raiden menyuruh Cole untuk pulang. Raiden memulangkannya menggunakan portal petir miliknya. Alasannya karena dia tidak pantas mengikuti turnamen tanpa arkana. Di dimensi luar, Shang Tsung bersama pasukannya, Nitara, Kabal, General Reiko, Prince Goro, dan Sub-Zero. Shang Tsung yang tidak sabar untuk menguasai bumi menyuruh mereka untuk mencari cara menerobos pelindung petir milik Raiden supaya mereka bisa dengan segera membantai pasukan Raiden. Kabal mengatakan kalau dia mengenal seseorang yang bisa membantunya. Kabal pun pergi ke kuil Raiden dan bertemu dengan Kano. Kabal mengejeknya karena Kano yang dulu dikenal kejam sekarang malah membela kaum lemah. Kabal pun mengajak Kano untuk bergabung dengan mereka dan menjanjikan bagian yang besar jika mereka berhasil. Kano akhirnya tergoda. Dengan menggunakan sinar laser dari matanya, dia merusak sumber kekuatan perisai tersebut, yaitu sebuah patung ular, yang lalu membuat perisai itu menghilang. Cole yang sedang berada di rumahnya mendengar kegaduhan dari dalam garasi rumahnya.
Cole yang pergi memeriksa terkejut ketika melihat Prince Goro berada di garasi itu. Di sisi lain, perisai yang rusak membuat Samsung dan anak buahnya masuk ke dalam kuil Raiden. Mereka langsung saja menyerang para petarung bumi. Liu Kang melawan Kabal, Jax melawan Reiko, sementara Sonya melawan Mileena. Sonya tampak tidak berdaya melawan Mileena. Dan ketika Mileena menusuknya, Mileena pun tahu kalau Sonya tidak memiliki logo naga dan lalu pergi. Kano pun langsung menyerang Mileena. Dia melempar Sonya ke jurang dan lalu menimpanya dengan potongan patung yang membuat Sonya terperangkap. Kung Lao yang melawan Kitara tidak mendapat kesulitan yang berarti ketika dia sukses melakukan fatality terhadap Kitara, yaitu melempar Kitara ke arah topinya yang sedang berputar. Sementara itu, Cole sedang melawan Goro. Tanpa Arcana, Cole sangat kesulitan. Dia dihajar bertubi-tubi. Allison yang melihat itu berusaha menyelamatkan suaminya yang sedang dicengkram oleh Goro. Serangan Allison membuat Goro langsung mengincarnya. Allison bersama Emily berusaha lari masuk ke mobil dan mencoba menabrak Goro. Namun sia-sia. Cole yang melihat keluarganya sedang terancam membuat Arcana dalam diri Cole keluar. Arcana miliknya berupa perisai emas yang melapisi tubuhnya. Cole pun kembali menyerang Goro. Mereka saling membalas serangan. Sampai Cole membuat sebuah senjata dari perisai tubuhnya itu. Senjata itu berhasil memotong lengan Goro dan merobek tubuhnya. Goro pun tumbang. Di dalam kuil, Jax mencoba mengangkat patung yang menimpa Sonya. Tidak disangka, dalam proses itu Jax mengaktifkan Arcana miliknya. Tangannya berevolusi menjadi lengan robot dengan kekuatan super. Sonya pun berhasil diselamatkan. Raiden muncul di tempat pertarungan itu. Raiden kemudian memanggil Cole untuk kembali ke kuil. Raiden lalu mencoba membawa para petarungnya pergi dari tempat itu, tapi tidak semuanya berhasil. Karena Cole yang akan dibawa oleh Raiden tiba-tiba saja diserang oleh Sub-Zero. Kung Lao pun berusaha menyelamatkan Cole. Tapi sayang, Samsung menangkap Kung Lao dan lalu mengisap jiwanya. Kung Lao pun tewas. Raiden lalu membawa mereka semua ke The Void, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh anak buah Samsung. Liu Kang terlihat begitu terpukul atas kehilangan Kung Lao. Saat itu, Jax bertanya kepada Raiden, kenapa dia tidak menyelamatkan Kung Lao. Alasan Raiden adalah setiap dewa tidak boleh terlibat dalam pertarungan, dan meski dirinya adalah pelindung bumi, tetapi tidak semua nyawa dapat diselamatkan. Cole lalu mengajak mereka untuk berjuang. Dia membuat rencana untuk memisahkan para anak buah Samsung dan melawan mereka secara terpisah. Untuk itu, mereka menggunakan kekuatan portal petir Raiden untuk memisahkan anak buah Samsung. Tapi sebelum itu, Raiden memberikan kunai milik Hasashi kepada Cole. Raiden akhirnya memisahkan para petarung itu. Reiko dipisahkan untuk dilawan Jax. Kano akan dilawan Sonya. Kabal dan Mileena akan dilawan oleh Cole dan Liu Kang. Lalu secara bersama-sama akan melawan Sub-Zero karena dialah yang terkuat. Pertarungan mereka dimulai. Jax menghajar Reiko secara bertubi-tubi, lalu memecahkan kepalanya. Sonya yang melawan Kano juga sukses mengalahkannya ketika ia berhasil merusak mata laser Kano dengan suar dan lalu menusuk kepalanya dengan sebuah patung kecil. Alhasil, Sonya mendapat logo naga di tubuhnya karena telah membunuh Kano. Di pertarungan lain, Liu Kang menendang Kabal dengan tendangan 1000 bayangan yang membuat Kabal terjatuh di kebungan aspal. Liu Kang lalu menyerangnya dengan jurus api berbentuk naga yang seketika menghancurkan tubuh Kabal. Sementara itu, Cole yang sedang melawan Mileena mendapat bantuan dari Sonya. Sonya menyerangnya dengan tinju laser yang merupakan kekuatan Arcana miliknya. Ketika itu, Sub-Zero akhirnya datang. Sub-Zero membawa gelang milik Emily, anaknya Cole, yang ternyata sudah disekap oleh Sub-Zero. Cole yang marah akhirnya mengikuti Sub-Zero yang pergi ke sebuah sasana. Tempat itu sudah diselimuti oleh es. Pertarungan Cole dan Sub-Zero akhirnya terjadi. Sub-Zero yang sangat kuat membuat Cole sulit melawannya. Dia dengan susah payah memberikan dan menerima serangan. Cole yang sudah kesulitan akhirnya mengeluarkan kunai Hasashi. Kunai itu berhasil direbut oleh Sub-Zero. Sub-Zero mencoba menusuknya, namun berhasil ditahan oleh Cole dengan tangannya. Alhasil, kunai itu membuat reaksi terhadap darah Cole, yang tiba-tiba dari belakang sesuatu menyerang Sub-Zero. Itu adalah Hanzo Hasashi yang sekarang berwujud Scorpio. Dua klan ninja itu pun bertarung. Scorpio dengan dendam yang membara menyerang Sub-Zero dengan ayunan kunai dan pedangnya yang membuat Sub-Zero jatuh berulang kali. Scorpio kemudian memperlihatkan wajahnya dan berkata, "Ingatlah wajah ini." Sub-Zero akhirnya mengeluarkan pedang es miliknya dan membalas menyerang. Cole yang ada di situ turut ikut membantu.
namun Sub-Zero tetap saja dapat menyerang mereka. Ia berhasil membukukan kaki Scorpio. Sembari itu, Cole juga berhasil menusuk Sub-Zero yang membuatnya tergeletak. Scorpio melepaskan diri dengan apinya, yang juga membuat keluarga Cole ikut terselamatkan. Sub-Zero yang tidak berdaya kemudian melepas topengnya. Ia tidak dapat menyerang balik Cole dan Scorpio. Dengan bantuan Cole, kunai milik Scorpio berhasil menancap tepat di dada Sub-Zero. Scorpio lalu menangkapnya. Kemudian ia menyemburkan api dengan mulutnya yang membuat Sub-Zero hangus tidak berdaya. Pertarungan mereka akhirnya berakhir dengan dimenangkan oleh Cole dan Scorpio. Sebelum pergi, Scorpio mengatakan kepada Cole untuk terus menjaga garis keturunan klan Shirai Ryu. Para rekan Cole lalu datang ke tempat itu. Raiden terkejut melihat kekalahan Sub-Zero, dan tidak hanya mereka. Samsung juga tiba di tempat itu dan mengatakan bahwa dia belum kalah dan akan kembali dengan lebih banyak pasukan. Sementara itu, terlihat juga kalau jasad Goro dan Sub-Zero terselumuti asap hitam yang membuatnya menghilang. Raiden lalu mengirim Samsung kembali ke dimensinya. Ia menjelaskan kalau pertarungan belum berakhir. Ia juga memerintahkan kepada mereka untuk melacak para petarung bumi lainnya. Dan film pun berakhir ketika Cole mengatakan kepada promotor pertandingan MMA kalau dia akan pensiun dan akan pergi ke Hollywood. Itu saja alur cerita film Mortal Kombat versi Bacarita Film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Subscribe ke channel ini jika teman-teman menyukai video alur cerita yang kami buat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.